Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok E6 akan sedikit menjelaskan tentang apa itu CSR Unilever. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan sedikit penjelasan dari kelompok kami. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki berbagai macam tanggung jawab terhadap stakeholders-nya dalam setiap aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Siapa aja sih stakeholders perusahaan? Yang pertama ada employee, investor, customer, suppliers, dan local communities. Oke, kali ini saya akan menjelaskan singkat tentang PT Unilever. Jadi PT Unilever Indonesia Terbuka adalah perusahaan Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Unilever. Awalnya pada 5 Desember 1933, perusahaan ini bernama Liver Zeep Fabrieken N.V. dan diubah menjadi PT Liver Brothers Indonesia pada 22 Juli 1980. Terus brand-brand yang telah dimiliki oleh Unilever Indonesia seperti Bango, Bavita, Citra, Clear, Cornetto, Close Up, dan lain-lain masih banyak lagi. Unilever memiliki banyak program CSR untuk para stakeholders-nya. Yang pertama untuk local communities, yaitu ada program pengembangan petani kedelai hitam, program lingkungan seperti Jakarta Green and Clean, program Ramadan Berbagi, dan program Lifebuoy Berbagi Sehat. Kemudian untuk supplier, Unilever memiliki program yaitu membina supplier kecil dengan memberi pinjaman, dan yang kedua yaitu program Partner to Win. Program Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam merupakan program CSR andalan Unilever Indonesia. Unilever Indonesia melaksanakan program pengembangan komunitas petani kedelai hitam sejak tahun 2001. Program ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama dapat memberikan perbaikan taraf hidup keluarga petani secara menyeluruh. Yang kedua memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan para petani yang terlibat di dalam rantai produksi. Salah satunya produksi kecap Bango. Dan yang ketiga, Unilever dapat membawa kebaikan bagi komunitas secara keseluruhan untuk semakin mengukuhkan pemberdayaan komunitas petani. Jadi selanjutnya yaitu program lingkungan. Jadi tujuan PT Unilever sendiri memiliki komitmen yang kuat untuk bisa menjadi bagian dari solusi pemasaran sampah. Hal ini sejalan dengan Unilever Sustainable Living Plan, yaitu yang biasa disebut USLP, yaitu strategi untuk terus mengembangkan bisnis seraya mengurangi setengah dampak lingkungan yang ditimbulkan dan meningkatkan manfaat sosial bagi masyarakat. Terus manfaatnya yang pertama yaitu sudah terdapat 2.816 bank sampah binaan Unilever di seluruh Indonesia yang telah membantu mengurangi 7.779 ton beban sampah ke TPA di tahun 2018. Yang kedua, di Jakarta sendiri sudah ada sekitar 394 bank sampah yang didampingi oleh Unilever dengan total sampah yang dikelola sebesar 1.326 ton di tahun 2018. Yang nomor 3, dalam mengumpulkan 1.657 ton sampah non-organik berhasil mengumpulkan pendapatan hingga lebih dari 2 miliar rupiah. Ya, selanjutnya ada program Ramadan Berbagi, Beli Kebutuhanmu, Beri Kebaikanmu. Tujuannya adalah PT Unilever Indonesia memberikan dukungan untuk membantu pemulihan pasca bencana di wilayah Lombok, Palu, serta Donggala melalui program Ramadan Berbagi, Beri Kebutuhanmu, Beri Kebaikanmu. Program ini bermaksud untuk menjawab beberapa kebutuhan krusial yang dibutuhkan untuk menunjang kesehatan masyarakat di Lombok, Palu, serta Donggala, terutama pada pilar pendidikan dan kesehatan. Manfaatnya adalah dengan dibangunnya 3 rumah sehat dan 3 mobil sehat serta 1 unit sekolah di daerah Donggala lebih memudahkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Sedangkan fasilitas sekolah memadai akan memungkinkan generasi muda di Donggala untuk kembali mengenyam pendidikan yang berkualitas. Tujuan program Lifebuoy adalah memberikan edukasi kebersihan dan kesehatan dengan mendorong masyarakat untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Program ini dipilih karena mencuci tangan dengan sabun adalah langkah paling efektif untuk melawan kuman, penyakit, dan mengurangi resiko kematian. Manfaat program CSR Lifebuoy. Yang ke-1, meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan manfaat dari kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Ternyata dapat mengurangi insiden diare sampai dengan 50% atau sama dengan menyelamatkan sekitar 1 juta anak di dunia dari penyakit. Dan yang kedua, memberikan pemahaman dan juga solusi pentingnya menjaga kesehatan sejak dini dan membangun fasilitas kesehatan revitalisasi dokter kecil. Dan yang ketiga, membuat 220 juta penduduk Indonesia merasa aman dengan meningkatkan kondisi kesehatan dan higienis. Membina supplier kecil dengan cara memberikan pinjaman. Salah satu caranya adalah rencana fasilitas, yaitu pinjaman tanpa komitmen yang diberikan oleh UFI
kepada perseroan yang akan digunakan oleh perseroan untuk tujuan pendanaan kebutuhan umum perseroan tersebut. Tujuan dan manfaat CSR ini adalah yakni pemasaran, relasi supplier, menambah produktivitas, dan mengurangi biaya. Nah, kemudian di sini ada program Partner to Win. Pada tahun 2011, pemerintah meluncurkan satu program khusus yang dinamakan Partner to Win untuk meningkatkan kerjasama dengan para supplier utamanya. Program Partner to Win ini memungkinkan perusahaan memiliki lebih banyak kemitraan jangka panjang dan bersama-sama untuk menciptakan kapabilitas baru. Oleh karena itu, hubungan kerjasama antara Unilever dengan para suppliernya bertujuan untuk meningkatkan organisasi keduanya dan memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi, kesimpulannya adalah PT Unilever telah sangat bertanggung jawab terhadap para stakeholders-nya yang dapat kita lihat di slide-slide sebelumnya. Selain itu, PT Unilever masih memiliki banyak CSR lain untuk para stakeholders-nya yang lain di bawah Yayasan Unilever Indonesia. Selain itu, jika kita lihat dari keberhasilan berbagai program CSR yang dibuat, maka tentu saja perusahaan ini sudah menjalankan semua CSR-nya dengan baik. Dengan konsep Unilever Sustainable Living Plan, Unilever sudah banyak memberikan dampak positif bagi para stakeholder-nya. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan kalian lebih lagi. Terima kasih teman-teman, God bless you, dan sampai jumpa.